Arya Aditya Putra, dan ini Saya Ahmad Putrali dan Baik, kami akan memulai. Silakan. Baik, di sini akan memberikan layanan informasi tentang motivasi belajar. Belajar itu apa sih, anak-anak? Ada yang tahu? Coba yang di belakang. Tuh, sebelah sana, ya. Suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, yang di depan sini. Silakan baju biru. Berubah sesuatu menjadi lebih baik. Oke, semuanya itu benar. Tepuk tangan, beri tepuk tangan. Ya. Kemudian pengertian dari motivasi. Motivasi adalah daya penggerak dari diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Motivasi merupakan kondisi eksternal individu yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Ya, misalnya aja ada keinginan, kita pasti akan memenuhinya. Itu yang disebut dengan motivasi. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, cara mempertahankan motivasi. Kira-kira apa aja sih? Ada yang bisa kira-kira nggak? Keyakinan dalam diri sendiri, Bu. Oke, ada lagi? Ya, memelihara tujuan hidup. Oke, baik. Bagaimana cara mempertahankan motivasi belajar? Salah satunya, ya, di sini ada beberapa pemahaman yang perlu dicapkan. Antara lain sebagai berikut. Ya, A. Hendaknya mau menerima realitas diri apa adanya. Kita masih membutuhkan bimbingan untuk berkembang menuju kedewasaan. Ya, misalnya aja, kita tuh harus bisa menerima diri, nggak ikut-ikutan sama teman. Ya, bisa menerima realitas diri kalau misalnya, contohnya aja di sini ada anak yang memang tidak mampu atau sederhana berteman dengan anak yang bisa dibilang mampu atau di atas rata-rata lah. Kemudian dia ditawari, ayo kita main ke mall gitu. Tapi padahal dia tidak pernah menerima realitas dirinya bahwa dia tidak mampu. Dia berhutang atau mencuri untuk bisa berteman dengan temannya dan mengikuti tren. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ansari Aditya Putra. selanjutnya saya akan bacakan hendaknya mau mendalami kemampuan diri dan bersedia untuk menunjukkan potensinya tanpa memaksa. Artinya dalam ada diri kita ini apa adanya, apa yang ada di dalam diri kita ini kita pacu untuk kita tampilkan dari segi positifnya tanpa ada paksaan dari luar, karena yang sesuatu yang terpaksa itu hasilnya tidak baik seperti itu. Hendaknya berani menentukan pilihan dan mengambil keputusan tentang masa depannya secara bertanggung jawab. Ini dapat memotivasi diri untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Hendaknya, tentu kita kan di dalam kehidupan ini penuh dinamika. Ya kan, salah satunya kan ada yang ini, ada yang ini. Nah, kita harus memilih, pastikan yang pilihan kita ini yang baik. Tentunya sudah kita konsultasikan dengan yang orang yang kompeten di bidangnya. Misalkan dalam belajar, kita tanyakan pada gurunya yang bisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Putrali. kemudian D. Hendaknya mari berdialog dengan guru dan teman, saling memahami akan melahirkan perasaan diterima dan mengerti kesulitan masing-masing. Hal ini dapat membantu mencari jalan keluar terbaik atas persoalan yang dihadapi, yang dapat membantu motivasi belajar. Ya, di sini kita hendaknya satu sama lain jujur, terbuka, dan menghasilkan jalan yang terbaik untuk masing-masing individu. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Siapa yang tahu apa itu? Banyak sekali yang tahu.
Mary. Kalau intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri. Kalau ekstrinsik dari luar diri. Ya, ekstrinsik itu dari luar diri. Misalnya dorongan dari orang tua, dari guru, kayak gitu. Ya. Selanjutnya Ibi. Ya, seperti yang dijelaskan dari tadi, kalau intrinsik itu dari dalam diri, kalau ekstrinsik itu dari luar atau dari lingkungan. Seperti kalau intrinsik itu contohnya misalnya minat, terus kebutuhan kita. Kalau ekstrinsik itu Oke. kayak tadi. Rina. Oke. Motivasi intrinsik yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contoh, dorongan ingin minum, ingin berhias dan lain-lain. Seperti kalian mau beli sesuatu, harus berusaha mendapatkannya. Kemudian motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah dan sebagainya. Demikian saya kembalikan dengan Ibu Diana. Hai anak-anak. Oke, setelah mendengarkan diskusi dari kami tentang presentasi tentang motivasi belajar, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang lebih penting atau bukan? Bagaimana cara kita untuk membangun motivasi dari dalam diri kita sendiri? Oke, ada lagi yang lain? Bu, bagaimana? Dia maju, Bang Manis. Bagaimana cara mempertahankan motivasi? Bagaimana cara mempertahankan agar kita dalam belajar itu tetap termotivasi? Tetap termotivasi. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Mas, ya, silakan Adek. Bagaimana Bu membangun motivasi? Terima kasih Bu. Baik, yang menjawabnya dengan kami akan mencoba menjawab. Ya, pertama membangun motivasi dari dalam diri. Contohnya tadi kan sudah ada ya, ingin minum, ingin bisa. Contohnya ingin bisa itu kita punya teman mengerjakan soal matematika. Oh, teman bisa mengerjakannya dengan rumus yang diberi dengan guru tadi kan. Lalu kita bertanya bagaimana sih caranya? Kemudian kita ikut belajar bersama. Dan kemudian kita bisa. Itu pasti akan makin senang. Kita akan termotivasi. Dia bisa, saya juga pasti bisa. Karena kami belajar yang sama, guru yang sama, dengan materi yang juga sama. Begitu namanya. Baik. Berikutnya, bagaimana cara mempertahankan motivasi? Baik, akan dijawab. Motivasi apa tadi? Agar tetap termotivasi dan belajar. Bagaimana? Kepada sini. Ada yang bisa menjawab sebelumnya saya tanyakan? Bagaimana cara agar kita dapat menjaga tetap termotivasi? Bisa? Ya. Ya, silakan. Ibu salam. Kita mempunyai niat yang kuat dan kokoh untuk bagaimana caranya agar kita mempertahankan motivasi tersebut. Oke, itu mana? Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Ya, silakan. Yakin aja sih Pak. Yakin dengan apa? Yakin dengan diri sendiri. Yakin kalau kita tuh cantik jadi kita punya pacar Pak. Pacar itu membantu kita meyakinkan diri kita. Jadi kita makin yakin dan yakin. Jawaban dari saudari tadi sudah benar. Beri tepuk tangan dong. Apalagi bisa diulang lagi sekali lagi, maju ke depan sini. Biar temannya lebih jelas, silakan pakai mikrofon. Ayo, silakan maju.
Ya baiklah, menanamkan niat yang kuat dan kokoh sehingga tidak akan terjadi perubahan dalam mempertahankan motivasi. Sekian. Ya, jadi di sini ya saya jelas lagi, tanamkan niat yang kuat. Di mana kan segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Hadis Nabi itu innama amalu binniat dari Bukhari dan Muslim. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Oke, selanjutnya pertanyaan dari cara membangun motivasi. Pertama, kita tuh ingat dorong orang tua kita yang sudah menyekolahkan kita, bagaimana perjuangan beliau. Kemudian tujuan hidup kita tuh apa sih? Wah, kita tuh bisa belajar benar-benar termotivasi agar kita tuh nanti bisa berhasil dan membahagiakan kedua orang tua kita. Benar? Benar. Selain itu, misalkan kita dengan pelajaran tertentu, misalkan sebut saja penjasket, misalkan ya olahraga, bagaimana kita membangun motivasi itu. Pertama kita sukai dulu pelajarannya. Kita sukai dulu pelajarannya agar sudah tertanam niat yang senang di dalam pelajaran itu, maka kita akan dengan sendirinya akan merasa bahagia dan termotivasi untuk belajar tersebut. Apalagi misalkan dengan gurunya yang ganteng, cantik, nah itu salah satu penambah semangat. Baik, karena semuanya sudah paham, ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang kalian lakukan agar dapat mempertahankan motivasi belajar? Seperti tadi. Yang kedua, apa hasil yang kalian dapat dari mempertahankan motivasi belajar? Sudah selesai? Sudah. Kita sudah menyelesaikan tadi presentasi, tanya jawab, dan juga kuis ya. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat ya bagi kita semua. Baik, kami akhiri dulu sampai di sini perjumpaan kita. Demikianlah